Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan melanjutkan membahas soal matematika. Ayo kita berlatih 8.7. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7. Baik anak-anak, Ibu melanjutkan soal nomor 7 ini. Untuk soal A, lukislah ketiga garis sumbu sisi-sisi segitiga ABC. Selanjutnya soal B, apakah ketiga sumbu segitiga ABC saling berpotongan di satu titik? Selanjutnya untuk soal C, lukislah lingkaran dengan pusat pada titik potong ketiga sumbu dan melalui ketiga titik sudut segitiga. Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 7 anak-anak. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu mengenai garis sumbu. Garis sumbu pada suatu sisi dari suatu segitiga adalah garis yang tegak lurus dan melalui titik tengah sisi tersebut. Baik, di sini sudah Ibu gambarkan, anak-anak tinggal mengikuti langkahnya saja. Ini sesuai yang Ibu bahas di sini. Ini Ibu bahas terlebih dahulu untuk garis sumbu yang ada di sini, yang tegak di sini pada sisi AB. Ini langkah yang pertama, ini langkah pertama. Ini dengan jangka ini kita buat busur dengan pusat di titik A, kita buat busur. Ini langkah yang ke-1. Selanjutnya dengan jarak yang sama, dengan jari-jari yang sama, kita membuat busur lagi dengan pusat di titik B di sini anak-anak. Ini dengan pusat di titik B di sini kita buat busur sehingga kedua busur ini berpotongan. Ini langkah yang kedua tadi. Selanjutnya di sini ada dua titik potong anak-anak. Di sini dua titik potong ini kita hubungkan. Ini maka akan terbentuk garis sumbu yang melalui sisi AB, di mana garis sumbu ini tegak lurus dengan sisi AB, tegak lurus di sini dan membagi sisi AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Selanjutnya kita buat lagi pada sisi AC, kita buat garis sumbu lagi dengan cara yang sama. Ini sama panjang, tegak lurus. Dan pada sisi BC juga kita buat garis sumbu lagi, tegak lurus di sini. Kedua bagian ini sama panjang. Ini sudah terbentuk 3 garis sumbu pada segitiga ABC. Pada pertanyaan B tadi, apakah ketiga garis sumbu segitiga ABC saling berpotongan di satu titik? Ini sudah Ibu buatkan garis sumbunya. Ini ketiganya dan berpotongan di satu titik di sini. Ini Ibu sebut dengan titik O. Jawabannya berarti ya. Ya. Ketiga garis sumbu bertemu di satu titik. Ini Ibu sebut dengan titik O di sini. Selanjutnya untuk soal yang C tadi diminta kita melukis lingkaran dengan pusat di titik potong, pusatnya di titik O di sini, dan ini melalui ketiga titik sudut pada segitiga. Di sini melalui titik A, berarti titik B dan juga titik C. Di sini sudah Ibu buatkan lingkarannya. Nanti kalau anak-anak membuatnya tepat, nanti tentu ketiga titik ini dilalui oleh lingkaran. Ini sudah menjawab untuk soal C. Lanjut soal nomor 8 anak-anak. Lukislah sebuah belah ketupat yang panjang diagonalnya 6 cm dan 8 cm. Berapakah panjang sisi belah ketupat dan berapakah luasnya? Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 8 anak-anak. Di sini bangun belah ketupatnya sudah Ibu gambarkan. Panjang diagonal yang ke-1 di sini adalah 6 cm. Panjang diagonal yang kedua di sini adalah 8 cm. Ini perlu anak-anak ketahui bahwa pada bangun belah ketupat ini kedua diagonalnya ini berpotongan tegak lurus di sini dan keempat sisinya sama panjang.
Untuk mencari panjang sisi dari belah ketupat yang ditanyakan, ini Ibu ambil segitiga di sini, satu segitiga di sini. Ini karena di sini ini panjangnya sama, anak-anak. Panjangnya sama 6 cm, kalau dibagi 2 berarti panjangnya 3 cm. Selanjutnya, panjang diagonal yang kedua di sini, panjangnya juga sama di sini, sama panjang. Kalau 8 cm, Ibu bagi 2 menjadi 4 cm. Kita cari panjang sisi dari belah ketupat ini, Ibu namakan C di sini. Kita gunakan teorema Pythagoras. C kuadrat di sini sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Ini sama dengan 9 ditambah dengan 16. Berarti panjang C sama dengan akar kuadrat dari 25 sama dengan 5 cm. Sehingga panjang sisinya adalah 5 cm. Ibu tuliskan di sini. Panjang sisi sama dengan 5 cm. Selanjutnya kita ditanyakan luasnya, anak-anak. Untuk mencari luas adalah rumusnya, luas dari belah ketupat adalah D1 dikali D2. Selanjutnya dibagi 2. Kita masukkan nilainya, anak-anak. D1 tadi 6 cm dikali D2-nya 8 cm dibagi 2. Kita sederhanakan. Dibagi 2, 1, dibagi 2, 4. Ini berarti luasnya tinggal 6 dikali 4, 24 cm persegi. Soal nomor 9, anak-anak. Pada segitiga ABC, siku-siku DC, titik H pada AC, titik P pada AB, dan PH sejajar BC. Panjang sisi AG sama dengan 3, AP sama dengan 5, BC sama dengan 8. Maka luas segitiga ABC adalah, di sini sudah ada pilihan jawabannya. Baik, Ibu bahas soal nomor 8, anak-anak. Di sini sudah Ibu gambarkan untuk segitiga ABC, siku-siku di C. Di sini selanjutnya titik H pada AC, titik P pada AB, titik garis PQ ini sejajar BC, panjang AQ di sini 3, panjang AP di sini 5, dan panjang BC sama dengan 8. Kita diminta untuk mencari luas segitiga ABC. Perlu anak-anak ketahui bahwa ini tadi PQ sejajar, ini tandanya anak-anak. Ini perlu anak-anak ketahui bahwa dua segitiga APG dan segitiga ABC ini merupakan dua segitiga yang sebangun, karena kalau kita amati keduanya siku-siku di sini. Ini selanjutnya sudut yang ada di sini berimpit, dan sudut yang ada di sini juga sama besar karena sehadap. Sehingga kedua bangun ini merupakan segitiga sebangun. Ibu tuliskan ini segitiga ABC sebangun dengan segitiga APG. Sehingga kalau kita amati berlaku rumus perbandingannya, perbandingan sisi-sisinya, karena kalau sebangun perbandingan sisi-sisinya sama, anak-anak. Ini CA, kita cari sisi CA agar bisa mencari luas segitiga ABC. CA di sini, CA pada segitiga ABC yang besar dibanding dengan AG di sini, AG ini sama dengan BC ini dibanding dengan PG. Ini selanjutnya panjang CA ini sama dengan BC dikali dengan AG dibagi dengan PG. Kita masukkan nilainya, anak-anak. BC, panjang BC adalah 8 dibagi PG-nya dibanding PG di sini, anak-anak. Dibanding PG-nya belum diketahui di sini. PG-nya belum diketahui. Untuk mencari PG ini Ibu selesaikan dengan teorema Pythagoras, anak-anak. Ini sebenarnya adalah
triple Pythagoras 345. Di sini 5, kita cari panjang PQ di sini. Di sini P, di sini Q. Panjang PQ kuadrat ini sama dengan sisi miring kuadrat 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Sama dengan 25 dikurang dengan 9. Berarti panjang PQ sama dengan akar kuadrat dari 16. Sama dengan 4. Ini berarti panjangnya adalah 4, panjang PQ. 4 di sini. Selanjutnya Ibu masukkan ke sini PQ-nya 4 dikali panjang AQ. Panjang AQ adalah 3. Panjang AQ adalah 3. Kita sederhanakan, dibagi 4 1, dibagi 4 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga sudah ketemu di sini panjang AC adalah 6. Ini kita cari luas segitiga. Luas segitiga ABC ini sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya 6 dikali tingginya 8 di sini, tingginya 8 di sini. Ini alas dengan tinggi selalu tegak lurus. Selanjutnya dibagi 2. Dibagi 2 1, dibagi 2 4 sama dengan 24. Satuannya tidak ada anak-anak, 24 saja. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C. Soal nomor 10 anak-anak, soal tantangan. Pada gambar berikut ini diketahui panjang AB sama dengan BC sama dengan 10 cm dan garis AD adalah garis bagi. Panjang, tentukan panjang BD, ini tidak perlu, berarti tentukan panjang BD. Yang diminta panjang BD. Di sini perlu anak-anak ketahui kalau garis bagi AD ini membagi sudut A di sini menjadi 2 sama besar. Baik, Ibu bahas soal nomor 10 anak-anak. Di sini sudah Ibu pindahkan gambar segitiganya. Ini untuk menyelesaikan soal nomor 10 ini perlu anak-anak ketahui rumus perbandingan sisi-sisi segitiga. Jika diketahui garis baginya, nanti anak-anak bisa belajar sendiri dari mana rumus ini, bisa googling, silahkan nanti. Ini rumusnya, rumus perbandingannya adalah AB, panjang sisi AB di sini dibanding panjang sisi AC, ini sama dengan panjang sisi BD dibanding dengan panjang sisi CD. Ini selanjutnya karena yang ditanya nanti adalah panjang BD di sini, Ibu pindahkan di sini. BD per CD ini sama dengan AB per AC. Di sini panjang BD per panjang CD-nya, panjang CD-nya ini 10 dikurangi panjang BD anak-anak. 10 dikurangi panjang BD di sini. Ibu tuliskan dulu. 10 dikurang panjang BD ini sama dengan panjang AB 10 dibanding dengan panjang AC. Ini panjang AC belum diketahui. Ini adalah segitiga siku-siku sama kaki anak-anak, karena di sini panjangnya 10, di sini 10. Kita cari panjang AC. AC kuadrat kita gunakan teorema Pythagoras, siku-sikunya di sini nih sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sebenarnya kalau cara cepatnya di sini untuk segitiga siku-siku sama kaki tinggal 10, 10, di sini 10 akar 2. Tapi ini Ibu hitungkan biar anak-anak bisa mengerti. 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar kuadrat panjang AC sama dengan akar kuadrat dari 10 kuadrat tambah 10 kuadrat itu 1, 1 berarti 2 kali 10 kuadrat sama dengan 10 kuadrat di akar kuadrat 10, 10 akar kuadrat 2. Duanya tetap dalam bentuk akar. Di sini panjang AC 10 akar kuadrat 2. Ini selanjutnya kita masukkan ke sini 10 akar kuadrat 2. Ibu sederhanakan dulu, dibagi 10 1, dibagi 10 1. Ibu pindah ruas di sini. Di sini menjadi akar 2 BD ini sama dengan Ibu pindah ruas kanan anak-anak menjadi 10
dikurang BD. Ini selanjutnya BD di sini Ibu pindah ruas ke sini. Di sini menjadi akar 2 BD ditambah BD ini sama dengan 10. Ibu lanjutkan. Di sini BD itu sama dengan 1 BD. BD-nya Ibu keluarkan dari tanda kurung menjadi BD di sini. Akar 2 ditambah 1 ini sama dengan 10. Berarti panjang BD ini sama dengan 10 per akar 2 plus 1. Selanjutnya, karena di sini penyebutnya dalam bentuk akar, ini Ibu rasionalkan. Ibu rasionalkan, Ibu kalikan akar kuadrat 2 dikurang 1 per akar kuadrat 2 dikurang 1. Ini cara cepatnya, perlu anak-anak ketahui. Rumus untuk ini depan kuadrat dikurang belakang kuadrat. Ini tidak perlu tanda kurung anak-anak. Depan kuadrat dikurang belakang kuadrat, ini rumusnya sama dengan depan ditambah belakang dikali depan dikurang belakang. Ini karena di sini tandanya positif, Ibu jadikan negatif. Berarti depan tambah belakang dikali depan kurang belakang. Nanti berlaku rumus depan kuadrat dikurang belakang kuadrat. Ini sama dengan 10 dikali akar 2 dikurang 1 dibagi dengan, berarti depan kuadrat di sini akar 2 dikuadratkan dikurang 1 kuadrat. Sama dengan 10 dikali akar kuadrat 2 dikurang 1 dikurang dengan akar 2 dikuadratkan berarti 2 dikurang 1 kuadrat 1. Ini sama dengan 10 akar 2 dikurang 1. Ini per 1. Jadi tidak perlu Ibu hitung. Sehingga panjang BD ini sama dengan 10 dalam kurung akar 2 dikurang 1 cm. Atau kalau dalam bentuk lain menjadi 10 akar kuadrat 2 di sini dikurang 10 cm. Boleh anak-anak memilih yang atas ini atau yang bawah di sini. Ini. Ibu sudah selesai membahas. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.